Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran tematik kelas 6. Siapa yang suka martabak? Penuh coklat, keju, kacang. Cocok sekali untuk camilan di musim penghujan seperti sekarang. Di mana ya mereka berjualan? Ternyata mereka ada di Philadelphia, Amerika Serikat. Seperti halnya di Indonesia, mereka juga menyediakan martabak telur di restoran mereka. Tak hanya martabak yang hijrah ke luar negeri, Thai tea pun hijrah ke Indonesia. Minuman yang katanya dari Thailand ini bahkan bisa kita jumpai di pinggir jalan. Demikian juga makanan dari India, Vietnam, Malaysia, bahkan Jepang. Saat ini dapat dengan mudah kita nikmati di Indonesia. Kita tak harus pergi ke luar negeri untuk menikmati makanan-makanan ini. Negara-negara di dunia, khususnya di Asia Tenggara, sudah semakin terasa dekat. Jarak dan batas negara bukan lagi penghalang untuk mengenal budaya dari negara lain. ASEAN sendiri memiliki program MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN yang melakukan kerjasama di bidang ekonomi, hukum politik, serta sosial budaya. ASEAN adalah kawasan yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Kegiatan perekonomiannya tumbuh pesat di kawasan ini, berupa perdagangan, jasa, maupun investasi. Pada tahun 2015, jumlah transaksi perdagangan di antara negara-negara anggota ASEAN mencapai 2,4 miliar dolar. Hal ini menyebabkan ASEAN menempati posisi ke-7 dalam pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia dan diperkirakan akan menempati posisi ke-4 di tahun 2050. Hal ini tentu saja menjadi kabar gembira bagi negara-negara ASEAN. Di bidang ekonomi, ASEAN bersepakat bekerja sama dalam mempermudah perdagangan di kawasan ini. Antara lain dengan mempersingkat jalur birokrasi agar distribusi barang bisa dilakukan dengan cepat. Negara-negara ASEAN juga bersepakat membuat jalur distribusi barang dan transit di beberapa tempat. Sehingga ketika satu negara ingin mengirim barang ke negara lain akan cepat sampai, biayanya pun menjadi lebih murah. Di bidang sosial budaya, ASEAN menyelenggarakan sejumlah forum, di antaranya ASEAN Youth Volunteer Program. Program ini bertujuan menggerakkan relawan muda agar dapat memberikan solusi terhadap tantangan yang dihadapi ASEAN. Selain itu, ASEAN juga bersepakat mengadakan pertukaran mahasiswa dan pelajar. Jadi, kamu bisa berkuliah di luar negeri, dan sebaliknya, mahasiswa dari luar Indonesia juga bisa kuliah di sini. Loh, Bapak-bapak ini mau melakukan apa? Jangan berkelahi, Pak. Loh, kok ini teman-temannya malah bikin panas? Ayo bubar. Bubar dong, Pak. Masya Allah, ternyata mereka mau adu panco. Bapak-bapak ini adalah pasukan penjaga perbatasan. Sebagiannya adalah tentara Indonesia. Dan sebagian yang lain adalah tentara Diraja Malaysia. Mereka sering melakukan patroli bersama untuk mengamankan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Entikong, Kalimantan Barat. Kegiatan ini merupakan wujud dari kerjasama ASEAN di bidang hukum dan keamanan. Tak hanya di perbatasan darat, ASEAN juga melakukan kerjasama untuk menjaga perbatasan wilayah laut, seperti yang dilakukan di Laut Cina Selatan atau Kepulauan Natuna. Cina mengakui secara sepihak wilayah tersebut miliknya. Indonesia bersama negara-negara ASEAN lainnya bersepakat menciptakan wilayah yang damai dan adil di kawasan Laut Cina Selatan. Mereka tetap ingin mempertahankan wilayah negara, namun dengan mendahulukan cara-cara yang damai.
Wilayah Natuna merupakan wilayah strategis tempat jalur perdagangan. Selain itu, wilayah ini juga dikenal dengan cadangan gas dan minyak bumi yang besar. Di bidang ilmu pengetahuan, ASEAN bekerja sama mengoptimalkan matahari yang bersinar sepanjang tahun sebagai sumber energi alternatif dengan membuat Institut Tenaga Surya. Saat ini, Thailand dan Filipina adalah negara di ASEAN yang menggunakan tenaga surya terbesar di ASEAN. Indonesia pun tak mau kalah. Insya Allah, Indonesia pun sedang membangun pembangkit listrik tenaga surya terbesar yang berlokasi di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Pemanfaatan sumber energi terbarukan semakin gencar saat ini. Selain lebih murah, hal ini juga lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas buang. Demikian video pembelajaran kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya tentang pemanfaatan energi terbarukan dan distribusi listrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.